Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Oktavianto Eko Jati, SPI MSc. Saya merupakan dosen dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saya salah satu pengampu dari mata kuliah Planktonologi. Planktonologi adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan perkuliahan dan 1 SKS merupakan praktikum. Mata kuliah ini membahas terkait plankton, yaitu organisme mikroskopis yang berperan penting dalam ekosistem akuatik, baik sebagai produsen primer maupun konsumen dalam rantai makanan di dalam perairan. Sepanjang satu semester, kita akan mempelajari klasifikasi, distribusi, adaptasi, hingga interaksi fitoplankton dan zooplankton dalam rantai makanan di perairan. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah ini membebankan 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL kepada mahasiswa, yaitu CPL 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 11, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta CPL 26, yaitu mampu menganalisis karakteristik biologi, fisiologi, dan ekologi sumber daya hayati perairan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ketiga CPL tersebut kami jabarkan menjadi satu capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar cara hidup planktonik berikut klasifikasi, ekologi, pertumbuhan, dan budidaya plankton, serta peran plankton dalam pengelolaan sumber daya perairan. Untuk capaian ini kami bagi dalam 15 sub capaian pembelajaran atau sub CPMK yang akan kita pelajari secara bertahap. Di awal semester, kita akan memahami konsep dasar planktonologi, komponen biotik-abiotik, serta sejarah dan relevansinya dengan pengelolaan sumber daya perairan. Kemudian, kita akan mempelajari klasifikasi, distribusi, dan adaptasi plankton, dan inilah topik yang nantinya akan kita bahas pada sesi ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan zooplankton, yaitu definisi, klasifikasi, serta morfologi hingga jenis-jenis zooplankton penting dalam ekosistem perairan. Kita juga akan mempelajari ekologi plankton dan perannya sebagai bioindikator kesuburan perairan sebelum memasuki ujian tengah semester. Di paruh kedua semester, kita akan membahas fenomena eutrofikasi dan harmful algal blooms, serta peran fisiologis tumbuhan air bagi lingkungan. Kita akan melanjutkan dengan teknik sampling, preservasi, dan analisis struktur komunitas plankton sebagai bekal keterampilan praktis di lapangan. Dan di akhir semester, kita akan mempelajari potensi dan teknik budidaya mikroalga sebelum mengakhiri seluruh rangkaian materi dengan ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran mata kuliah ini, kita menggunakan DIA, yaitu Delivery, kemudian Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif tatap muka dilengkapi pembahasan studi kasus yang nyata. Interaction, mahasiswa didorong aktif melalui tanya jawab dan diskusi, dan partisipasi turut juga dinilai. Dan terakhir, assessment, penilaian dilakukan melalui kuis, tugas individu, ataupun tugas proyek, yang mana berbasis praktikum. Dan terakhir, nantinya akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, pada video ini kita akan melihat cuplikan proses pembelajaran yang mana salah satu sesi perkuliahan dari planktonologi pada pertemuan ketiga. Silakan bisa menyaksikan pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kurang keras nih. Selamat siang semuanya. Siang.
terima kasih. Applause buat semuanya. Baik. Ya, terima kasih sudah hadir pada acara perkuliahan pada hari ini, di mana pada hari ini kita lanjutkan kembali mengenai mata kuliah planktonologi. Pada planktonologi kali ini kita sudah berada di perkuliahan tatap muka ketiga, di mana pada tatap muka ketiga ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu mengenai distribusi plankton. Ya, sebelumnya Anda sudah mempelajari terkait histori atau sejarah mengenai plankton, ya, apa itu planktonologi, apa itu plankton dan sebagainya. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita akan flashback terlebih dahulu dan nanti yang akan kita pelajari mengenai apa itu plankton, distribusi fitoplankton, zooplankton, dan juga apa saja faktor pembatasnya. Nah, coba kita flashback nih. Sebelumnya Anda sudah belajar mengenai sejarah mengenai plankton. Nah, coba saya mau tanya, menurut Anda sebenarnya plankton itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Saudara Arif. Izin menjawab, untuk plankton sendiri adalah organisme akuatik yang biasanya ada di kolom perairan yang memiliki kemampuan berenang sangat terbatas sehingga pergerakannya sangat bergantung pada arus. Untuk plankton sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan juga zooplankton. Oke, ya betul. Ya, benar apa yang dikatakan Mas Arif, di mana plankton itu kita flashback ya, bahwa plankton itu berasal dari kata planktos atau artinya pengembara, di mana plankton ini merupakan organisme dan mikroorganisme akuatik yang mana sifatnya itu dia selalu melayang dan bersifat pasif. Ya, jadi dia akan bermigrasi, akan berpindah itu jika ada arus, baik itu di perairan sungai, laut, dan sebagainya. Ya, jadi dia banyak ditemukan di daerah permukaan air, kolom perairan, dan juga ada yang di dasar perairan. Nah, sekarang nih saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak keempat jenis plankton ini? Ada yang bisa coba menebak atau mungkin sudah pernah belajar? Ya, silakan. Dinas, Bapak, untuk yang paling kiri itu adalah Coskinodiscus. Iya, betul. Coskinodiscus. Wah, sudah belajar nih ya. Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang bisa tahu atau menebak jenis apa ini? Yang kedua, silakan Rahmadina. Untuk yang kedua itu Setoceros. Setoceros, oke. Sudah belajar juga ini ya? Ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, ada yang tahu? Bentuknya ini termasuk apa ini? Fitoplankton atau zooplankton? Ya, ini fitoplankton. Ada yang tahu? Namanya adalah Asterioplenopsis. Ya. Dan yang terakhir, ini fito atau zooplankton? Zooplankton. Kenapa zooplankton? Tahu nggak? Bentuknya ya. Ya. Ini adalah Copepoda. Oke, berarti sudah belajar ya mengenai materi hari ini. Ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana sih migrasi dari fitoplankton dan juga zooplankton. Di mana untuk fitoplankton dia termasuknya adalah produser primer, artinya dia bisa membuat makanannya sendiri dan dia cukup banyak ditemukan di seluruh perairan. Ya, biasanya akan banyak ditemukan di daerah permukaan perairan. Dan juga contohnya ini ada dari jenis diatom, Protodiatom, Dinoflagellata. Ya. Kalau zooplankton dia adalah hewan ya, yang hewan memakan fitoplankton atau plankton lainnya yang mana ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan tubuhnya. Mulai dari protozoa hingga larva ikan. Nah, larva ikan ternyata itu adalah plankton juga, atau sering kita sebut dengan ichthyoplankton.
di mana larva ikan pada saat fase larva dia bersifat pasif. Dia hanya mengandalkan arus untuk dia bisa berpindah tempat. Ya. Dan juga penghubung energi ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Ya. Jadi selanjutnya adalah mengenai migrasi atau distribusi plankton. Nah, menurut Anda kira-kira distribusi plankton itu faktornya yang paling mempengaruhi apa sih? Cahaya. Ada lagi? Arus, ya, Lutfi. Cahaya dan arus ya. Kalau cahaya pastinya ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan dari fitoplankton dan juga pastinya arus. Karena dengan adanya arus, dia akan terbawa mengikuti arus tersebut melaju kemana perairan itu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya yang bermigrasi itu tidak hanya fitoplankton saja, tetapi juga zooplankton. Di mana untuk fitoplankton tadi ya sudah disampaikan bahwa salah satunya yang mempengaruhi adalah cahaya. Untuk apa cahaya itu untuk fitoplankton? Yups, betul. Untuk membantu proses fotosintesis, di mana fotosintesis akan membuat makanannya sendiri, sehingga proses pembuatan makanan akan berjalan dengan lancar pada fitoplankton. Nah, untuk zooplankton dia akan memakan si fitoplankton tersebut. Jadi zooplankton ini sebagai sumber energinya, sebagai produsen primer, dan untuk zooplankton dia menjadi konsumennya, ya. Jadi produsen dan konsumen. Maka sinar matahari, energi matahari itu mempengaruhi. Ada lagi nih, yaitu adanya nutrien, di mana itu untuk membantu pertumbuhan fitoplankton. Jadi kalau fotosintesis itu tidak hanya dari energi matahari saja, tetapi juga membutuhkan nutrien. Nutriennya apa saja? Ada nitrat, fosfor, ya, yang mana itu berasal dari unsur nitrogen, fosfor. Dan ada satu lagi nih, ya, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi ada beberapa fitoplankton itu yang mana dia membutuhkan unsur selain nitrat, fosfat, ya, yaitu silikat. Silikat itu akan membantu pertumbuhan dari jenis fitoplankton dari kelompok diatom. Ya, benar Jenny, diatom. Ya, jadi sangat penting nih nutrien. Ya. Oke, dan dengan pertumbuhannya fitoplankton, maka zooplankton akan mengikuti untuk mengkonsumsi fitoplankton tersebut. Selanjutnya, nah, kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira ada perubahan pengelompokan fitoplankton dan zooplankton. Ya, di mana kita lihat dari bagian ini adalah perairan air tawar, payau, dan laut. Nah, kalau dilihat dari ini berarti faktor atau variabel yang mempengaruhi itu dari variabel Salinitas. ya, salinitas atau tingkat tingkat garam ya di perairan. Dimana kalau tawar berarti salinitasnya rendah, payau dia cenderung lebih tinggi ya, medium, dan laut itu yang paling tinggi. Nah, salinitas ini sangat mempengaruhi tingkat osmoregulasi ya, kita tahu seperti itu. Oke, dan di bawah sini adalah pembagian antara zona eufotik dan afotik. Eufotik berarti zona yang dia masih terkena sinar matahari yang bercahaya, jadi masih terang. Nah, namun kalau zona afotik ini dia tidak mendapatkan cahaya. Tapi kira-kira kalau zona yang afotik ini ada plankton atau tidak?
Ya, ada tapi tidak banyak karena hanya beberapa saja yang bisa survive, bisa bertahan di kondisi yang minim akan cahaya atau tidak ada cahaya. Ya. Kalau di zona eufotik di perairan tawar ini kebanyakan dari kelompok fitoplankton itu ada dari kelompok chlorophyta. Ya. Kemudian di payung itu ada diatom dan dinoflagellata. Nah, biasanya ini banyak diatom. Kalau di laut hampir sama yaitu diatom dan dinoflagellata. Nah, kalau di perairan yang lebih dalam, dia kebanyakan adalah jenis zooplankton. Ini ada jenis beberapa jenis keluarga dari crustacea, ada krill. Kita lanjut. Nah, faktor limiting atau faktor pembatas atau limiting factor. Tadi kita ketahui bahwa itu faktornya hanya ada beberapa saja ya. Ada cahaya dan arus. Tetapi tidak sesingkat itu atau tidak sesederhana itu. Masih ada beberapa, yaitu dari cahaya, yang mana cahaya ini juga nanti berkorelasi dengan suhu temperatur. Karena distribusi plankton itu juga dipengaruhi oleh adanya perubahan temperatur atau variabel suhu. Ya, ada beberapa yang bisa mentolerir suhu yang lebih dingin, ada yang lebih panas juga ada yang bisa mentolerir. Ya, yang mana suhu nanti akan mempengaruhi apa? Oksigen, ya, Mbak Wahyu. Kemudian apa lagi? Dari plankton tersebut. Ya, benar, Tommy. Metabolismenya dia akan berpengaruh. Jadi semakin banyak apakah semakin cepat untuk mengkonsumsi makanannya atau tidak untuk menyimpang. Ya. Kemudian faktor kimia itu tadi ya, ada nutrien dari unsur nitrogen, fosfor, silika dan beberapa nutrien lainnya, serta salinitas. Ya, salinitas. Kemudian faktor selanjutnya ada arus dissolved oksigen. Nah, dissolved oksigen ini juga mempengaruhi zooplankton dan juga oksigen ini juga mempengaruhi fitoplankton pada saat dia malam hari. Karena pada saat malam hari fitoplankton yang tadinya pada saat siang hari membutuhkan karbon dioksida, pada saat malam berubah, respirasi membutuhkan oksigen. Dan yang terakhir ada faktor biologis, predasi dan kompetisi. Ini adalah hukum alam, siapa yang kuat dia yang akan menang, ya. Jadi saling makan memakan antara fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh zooplankton lainnya, dan juga beberapa ikan. Nah, kalau ini berdasarkan stratifikasi secara vertikal. Kalau tadi kan secara horizontal, ini secara vertikal. Dimana kalau vertikal berarti dari permukaan hingga dasar perairan, ya. Dari zona eufotik hingga zona afotik. Iya. Nah, zona eufotik ya kedalaman dari permukaan hingga 200 meter, di mana di sini masih mendapatkan cahaya matahari. Dan di bawahnya sudah minim cahaya dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Berarti kalau ini melimpahnya adalah fitoplankton, ya. Dan di kolom perairan itu lebih ke zooplankton. Jadi ada beberapa zooplankton yang ada di dasar perairan. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat antara siang dan malam. Pada saat siang, zooplankton lebih memilih untuk sedikit turun ke kolom perairan yang lebih dalam untuk menghindari predatornya, ya, dan juga untuk memulihkan energi. Namun pada saat malam hari dia akan
bermigrasi ke permukaan perairan untuk grazing, memakan fitoplankton, dan juga untuk menghindari dari predatornya. Karena pada saat ini mereka tidak terlihat oleh predatornya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kan tadi migrasi zooplankton dan fitoplankton sudah kita lihat ya pada siang dan malam. Kalau semisal kondisinya ini pada saat bulan purnama atau full moon, kira-kira bagaimana migrasi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Pak Dira. Berpendapat Pak, Ya. menurut saya itu kalau pada saat bulan pertama itu fitoplankton muncul di permukaan karena adanya cahaya dari bulan pertama tersebut. Ya. Dan zooplankton itu kalau menurut saya juga muncul karena tadi yang dijelaskan Bapak ada proses grazing kalau Ya, oke. Saya tambah dulu. Ada lagi? Ya, oke, silakan Pak. Pak. Ya. Kalau menurut saya, zooplankton itu ketika terjadi bulan purnama cenderung bermigrasi pada perairan yang lebih dalam untuk menghindari predator, Pak. Karena cahaya dari bulan matahari itu yang terang. Iya, oke. Ya, berbeda ya. Jadi memang sinar cahaya bulan itu akan mempengaruhi dari behavior si zooplankton pertama. Ya, jadi pada saat bulan purnama kita bisa lihat di sini ya, perairannya sangat terlihat terang. Ya. Nah, untuk beberapa zooplankton dia akan menghindari untuk naik terlalu tinggi di permukaan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghindari predatornya. Karena pada saat bulan purnama dia sangat bisa terlihat dengan jelas oleh predatornya. Maka salah satunya dia akan cenderung turun ke kolom perairan. Ya. Oke, terima kasih Gustaf dan juga Adira. Nah, ini ada juga terkait reference bisa nanti Anda baca ya, dimana ini salah satu penelitian saya mengenai bagaimana variasi dari konsentrasi nutrien yang ada di perairan itu mempengaruhi distribusi dari fitoplankton yang ada di Teluk Semarang. Kalau di sini nanti bisa Anda baca bahwa ternyata ada beberapa hal yaitu seperti silikat ya, yang mempengaruhi dari distribusi dan kelimpahan fitoplankton. Oke, jadi untuk materi hari ini akan saya rangkum. Pertama, fitoplankton itu cukup banyak, terutama di daerah eufotik ya, dan melimpah. Terutama selain eufotik ada di daerah pesisir dan yang terjadi upwelling. Kemudian dipengaruhi oleh cahaya serta nutrien. Kedua, zooplankton mengikuti pola dari fitoplankton selaku sebagai sumber makanan, menunjukkan migrasi vertikal harian, baik itu vertikal secara pagi, siang ataupun malam hari seperti itu hari. Ketiga, distribusi plankton ditentukan oleh interaksi faktor dari faktor fisika, kimia, serta biologi. Dan terakhir, sebenarnya pemahaman ini nantinya bisa kita akan kaji ke tahap berikutnya, yaitu berupa dari tahap produktivitas primer. Karena produktivitas primer dan dinamika rantai makanan ini sangat penting sekali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jenny, silakan. Bapak izin bertanya Hmm. terkait migrasi plankton yang vertikal, itu kenapa klorofil tertinggi itu berada di kolom perairan? Ya. Oke, ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa tidak di permukaan tetapi di kolom perairan? Nah, di sini pada saat di permukaan itu pengaruh dari UV, ultraviolet, sinar matahari itu sangat besar dibanding di dalam. Maka beberapa
plankton itu sebenarnya tidak kebanyakan di permukaan persis, tetapi dia akan cenderung turun ke bawah untuk mengurangi dari pengaruh paparan UV, sehingga biasanya akan lebih banyak di kolom perairan dibandingkan dengan di permukaan perairan seperti itu. Jadi pertanyaan yang bagus karena tidak semuanya fitoplankton melimpahnya di permukaan, tetapi dia cenderung ke bawah mengikuti dari intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan dan juga seberapa kuatnya ultraviolet yang masuk ke dalam perairan tersebut. Oke, ya, terima kasih. Nah, berikut ini nanti bisa Anda gunakan referensinya dan bisa dipelajari untuk materi selanjutnya. Ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai tadi ya fenomena blooming alga, fenomena blooming plankton. Oke, nah silakan nanti tugasnya bisa membuat cari review artikel jurnal mengenai distribusi plankton, baik itu di perairan tawar, payau, dan laut. Nanti bisa dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya nanti akan saya minta untuk melakukan paparan dan presentasi ya. Nah, nanti akan dikumpulkan di aplikasi Kulon ya. Silakan nanti dikumpulkan di aplikasi Kulon, maksimal itu minggu depan ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan ada quiz. Oke, kita akses ya pakai Kahoot. Silakan bisa dimasukkan PIN-nya. Oke, sudah masuk. Hari jadinya mulai. Silakan bisa menjawab. Jenis fitoplankton apakah ini? Dan terakhir ya, siapa ini yang penentunya? Faktor pembatas fitoplankton secara vertikal adalah penetrasi cahaya. Ya, tingkat penetrasi cahaya. Kita lihat kira-kira siapa yang peringkat pertama. Nomor 3, Ahmad. Oke. Nomor 2, tidak. Nomor 1, jeng 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 jeng. Oke. Selamat untuk bertiga ya. Ini nanti akan kami catat semuanya keaktifan dari teman-teman semua ya, dan ada poin untuk keaktifan sendiri. Ya. Oke. Jadi itu untuk kuis hari ini dan materi hari ini. Dan selanjutnya saya ada sedikit pantun. Nanti kalau saya bilang pantun, pada ucap pantun bilang cakep ya. Fitoplankton melimpah di perairan. Cakep. Membuat ikan jadi gembira. Cakep. Kuliah kita sudahi dengan senyuman. Cakep. Sampai jumpa di minggu depan penuh ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan dari video pembelajaran kali ini. Harapannya bisa memberikan gambaran serta pengetahuan bagi Bapak, Ibu, dan rekan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.